Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke YouTube channel aku. Nah, kali ini aku mau share kegiatan hari ini. Seperti biasa teman-teman, buat bekal. Jadi ini aku bangunnya agak telat. Bukan telat sih, cuman karena madanya lagi rewel. Terus aku harus diemin dulu. Makanya ini aku buat yang simpel-simpel aja. Ini aku cuman goreng telur dadar gitu, terus aku kasih nori kesukaannya Malaika. Nah, untuk nasinya aku juga kasih nori. Ini nanti aku mau buat bulat-bulat gitu. Malaika tuh suka banget sama yang namanya nori, mau dicampur di makanan atau mau dimakan digadoin gitu. Dia tuh suka banget teman-teman. Jadi kalau aku buatin bekal kayak gini biasanya tuh habis. Nah, ini aku masukkan ke cetakan yang bulat-bulat. Ini tinggal di shake aja, nanti jadi langsung gitu loh bulat-bulatnya. Dan ini super simple, nggak perlu juga butuh tenaga ekstra buat nge-shakein. Dan ini dia hasilnya, udah jadi dengan bulat sempurna. Sekarang tinggal aku tata di kotak bekal. Nah, ini nori yang aku bawain juga, masih ada sisa kan. Jadi sekalian aku bawain biar semangat gitu makannya. Terus di bagian bawah ini aku isi telur yang tadi aku buat. Aku cuman kasih 3 karena selebihnya dipakai buat sarapan. Selanjutnya di bagian atas ini aku kasih cemilan, ada selai olai. Dan ini dia teman-teman, bekal simple Malaika hari ini, nggak pakai sayur dan buah. Ntar aja aku suapin pas di rumah pas makan siang. Nah, udah selesai untuk bekalnya. Sekarang aku lanjut taruh di sini nih, di tasnya. Oke, nggak banyak aku videoin di pagi hari ini karena emang aku lagi riweh sama Mada, nggak tahu kenapa rewel banget. Dan langsung aja ini aku mau masak karena ini tuh juga aku nggak bersih-bersih dulu ya, jadi mau masak dulu. Sekarang aku tuh di rumah lebih memilih masak dulu sebelum bersih-bersih rumah karena nanti walaupun udah masak juga otomatis pasti aku bersihkan lagi. Jadi daripada kerja 2 kali, mending aku masak dulu baru beberes rumah. Dan ini aku masaknya juga agak pagian gitu ya teman-teman. Walaupun nantinya makannya dingin tapi nggak apa-apa, kita tetap makan karena ya nggak apa-apa banget sih kita makan makanan dingin. Yang jelas nasinya anget. Nah, untuk menu siang kali ini aku mau buat pare tumis. Ini aku potong-potong dulu. Ini tuh kebesaran gitu ya, nanti aku potong kecil-kecil lagi. Terus ini aku mau remas-remas dulu pakai garam biar nggak terlalu pahit. Aku sih bacanya gitu ya teman-teman, dan aku juga lihat di TikTok modelnya kayak gini. Jadi ya udah aku ikutin. Dan beneran emang rasanya tuh nggak ada pahit-pahitnya sama sekali, walaupun memang masih ada sedikit ya, cuman rasanya tuh enak gitu loh. Nah, ini aku cuci lagi biar biar bersih aja gitu ya. Terus ini aku mau tambahkan teri, aku ada teri di freezer dan ini aku mau habiskan, jadi sekalian deh aku gabung aja. Terus untuk biar berwarna gitu, biar cantik warnanya, aku iriskan cabai besar. Nah, untuk bumbunya aku pakai bawang merah, bawang putih sama cabai kecil, cabai rawit. Terus aku tambahkan terasi juga. Dan udah deh tinggal diulek aja teman-teman kayak gini. Nah, buat teman-teman untuk untuk bumbu sayur pare itu apa? Boleh deh komen di bawah. Siapa tahu aku mau buat pare lagi dan kepengen recook resep kalian. Nah, ini udah aku goreng terinya. Ini tuh terinya kecil-kecil ya teman-teman. Gak apa-apa sih ya. Sebenarnya aku tuh pengen campurkan udang, cuman ternyata udang aku tuh habis. Aku pikir masih ada 1 box gitu. Jadi udahlah teri aja. Nah, habis itu aku tumis bumbu ulekan yang tadi, terus masukkan masukkan pare. Nah, ini parenya udah aku potong lagi ya, lebih kecil, lebih tipis biar enak gitu dimakannya. Aku tambahkan saus tiram sama gula. Karena seperti yang kalian tahu, aku tuh udah terbiasa kalau masak
pakai gula ya. Ini aku tambahkan air sedikit. Habis itu ini aku tambahkan teri dan potongan cabai besar maksudnya. Dan ini dia teman-teman, warnanya cantik banget. Ada hijau, merah, dan ada warna ikan teri. Pokoknya tuh mantul banget teman-teman rasanya. Aku suka, aku cuman makan nasi sama itu doang loh. Dan untuk pelengkap ini aku mau goreng perkedel. Ini masih ada sisa yang kemarin aku buat gitu. Dan ini tinggal digoreng aja. Hari ini pokoknya simple, cuman buat pare tadi yang agak ribet. Dan udah deh. Oh ya, aku juga masih ada sisa ikan di freezer, jadi tinggal aku goreng juga. Karena tuh di rumah tuh pada suka goreng-gorengan gitu loh, dibanding dimasak atau dibakar. Padahal kalau aku tuh sebenarnya lebih suka makanan yang dibakar atau rebus gitu, dimasak. Tapi ya udahlah, ikutin anak-anak sama Pak suami biar makanannya habis. Nah, ini tinggal aku tata aja di wadah saji. Nah, ini pertama-tama aku taruh sayur tumis pare dulu, terus ada perkedel sama ada ikan goreng. Ini tuh ikannya aku lupa namanya apa, tapi dia tuh agak tipis-tipis gitu dan enak kalau digoreng. Dan ya udah selesai teman-teman untuk menu siang kali ini. Pokoknya simple, tapi ini tuh nikmat banget ya teman-teman, walaupun masakan sederhana kayak gini. Nah, setelah mandi, aku tuh tadi setelah masak aku langsung mandi karena kayak bau gitu loh udah masak. Dan karena tadi aku udah goreng teri, minyaknya kecipratan kemana-mana, jadi ya udahlah aku ganti baju, aku mandi lah pokoknya semua ya. Dan sekarang aku mau bersih-bersih. Sebenarnya aku habis ngepel kemarin, tapi ternyata anak-anak main slime gitu dan pada lengket di lantai. Jadi itu kalau misalkan diinjak kayak lengket gitu loh, apalagi kalau ada debunya, jadi berasa nggak enak aja gitu buat diinjak. Makanya hari ini aku mau bersih-bersih sekaligus ngepel lagi. Dan slime-nya udah deh aku sembunyiin dulu untuk sementara biar aku nggak capek gitu loh untuk ngepel tiap hari. Karena kalau ngepel itu pegel juga ya say. Jadi ya udahlah. Ini slime-nya ntar aja aku keluarkan lagi, mungkin 2 atau 3 hari ke depan kalau misalkan lantai aku udah kotor banget. Oke deh, ini lanjut lagi. Aku bersihkan dulu untuk tempat tidur aku. Dan ternyata enak juga ya teman-teman kalau masak pagi-pagi, jadi berasa nggak ada beban lagi gitu loh. Karena aku tuh suka beban kalau belum masak. Selalu kepikiran, aduh belum masak nih, anak-anak mau makan apa. Karena anak-anak tuh sebenarnya nggak terlalu doyan kalau aku beli online gitu. Mereka lebih banyak makannya kalau aku buat sendiri. Nah, makanya ini aku dahuluin aja masaknya. Jadi udah lega. Nanti kalau mereka pulang sekolah tinggal disuapin. Kalau bersih-bersih rumah kan nggak urgent ya teman-teman. Ya sebisanya aja. Jadi ini aku sampingkan dulu. Nanti aja setelah pekerjaan wajib selesai. Oke, habis rapiin semua isi dari rumah. Pokoknya kembalikan semua barang-barang pada tempatnya. Lanjut aku nyapu. Ini aku juga bersihkan sisa-sisa slime yang menempel di lantai. Karena emang banyak teman-teman, pokoknya menyebar dari teras sampai ke dapur. Dan paling susahnya dan bikin capeknya kalau anak-anak main slime itu di baju. Jadi kalau pada lengket semua tuh susah banget keluarkan. Kalian punya ide nggak sih atau saran gitu ya cara menghilangkan slime di baju? Ini bajunya Mada ya Allah, udah lengket semua sama slime. Aku biarin dulu kering, siapa tahu bisa aku potek-potekin. Tapi kalau ada cara kalian yang lebih ampuh, kenapa tidak aku cobain? Jadi boleh komen di bawah ya masukannya semuanya. Dan ini lanjut aku nyapu juga di luar dan yang paling kotor di teras ini nih. Mereka pada main kemarin di teras dan semua pada lengket teman-teman. Yang paling bikin capek itu emang slime, Play-Doh. Itu tuh kalau misalkan anak-anak udah pada main, bener-bener deh. Tapi mending slime ya dibanding Play-Doh. Karena kalau Play-Doh tuh itu tuh kayak berpasir gitu loh dan bisa sampai naik ke tempat tidur. Itu susah dihilangin, walaupun disapu tetap aja kayak berpasir gitu. Ya nggak sih teman-teman?
Nah oke deh, ini lanjut aku sapu-sapu di garasi. Ini aku rapi-rapiin sendal karena memang di sini tuh nggak bisa banget rapi sendalnya. Walaupun udah aku rapiin, tetap aja semuanya pada ya taruh aja langsung. Kalau misalkan udah dari mana gitu ya, simpan-simpan gitu aja sendalnya, nanti berantakan aku yang beresin. Dan ini udah selesai, tinggal aku sapu keluar untuk debu dan pasir-pasir. Nah lanjut aku juga sapu di ruang di kamar maksudnya. Nah kamar aku juga kebanyakan ya teman-teman slime, dan itu juga ada sisa-sisa kosmetik dimainin sama Mada, jadi ada bekas gitu di spray. Tapi karena aku masih mager buat ganti spray, ya udahlah itu kan cuman bekas kosmetik, nggak apa-apa lah ya. Nah ini lanjut aku juga nyapu di ruang tengah. Nah kalau kayak gini tuh udah mau hampir selesai ya, tinggal ngepel. Udah deh beres, kelar semua kerjaan, tinggal nyantai-nyantai, bisa main sama anak-anak, tungguin malaikat pulang. Pokoknya sekarang aku udah rubah ya kebiasaan aku mau masak dulu deh sebelum beberes, biar semuanya terkendali gitu. Oke deh lanjut, ini aku ngepel lagi. Nah pertama-tama aku ngepel di luar dulu, di teras. Nah ini aku juga sambil keluarkan slime yang menempel-nempel. Nah buat teman-teman yang pernah kasih saran, harusnya untuk pelnya dipisahin sama teras dan bagian dalam. Tapi kalau menurut aku ini kan teras aku bersih ya. Ini tuh maksudnya bukan teras yang dipakai naikin sendal, kecuali di bagian bawah itu emang beda pelnya. Tapi kalau untuk teras yang warna putih itu sama aja sih untuk pelnya, bagian dalam dan luar gitu. Oke, ini aku juga lap-lapin di ruang tamu semuanya, pokoknya aku bersihkan ya teman-teman. Biar bersih deh, karena aku tuh kalau ngepel harus semuanya. Kalau nggak dipel semuanya itu kayak berasa kurang aja gitu, kayak sia-sia gitu loh aku beberes tapi nggak dipel. Nah ini aku pel juga di bagian kolong-kolong sofa. Dulu sih aku nggak kepikiran ya selalu mau bersihkan kolong sofa, tapi sekarang karena di sini nggak ada nggak ada karpet, makanya enak gitu buat beberes, buat ngepel. Nah udah kelar untuk di ruang tamu teras. Ini aku lanjut lagi di ruang tengah. Ini airnya aku ganti ya teman-teman. Jadi aku kalau ngepel gitu aku ganti aja airnya, terus aku tambahkan lagi kayak pengepel lantai gitu biar bersih gitu ya teman-teman. Jadi karena kalau untuk dipakai satu ember gitu untuk semua kayaknya nggak bisa deh kalau aku, karena airnya tuh udah kotor gitu ya. Jadi aku biasa ganti 2 atau 3 kali gitu. Oke deh teman-teman, setelah ini aku juga bersihkan dapur, cuman gak aku videoin karena handphone aku lowbat. Jadi gak ada ya video beberes untuk dapur. Dan nanti aku mau lanjut sore-sore pekerjaan lainnya kayak ini nih. Nah ini aku lagi nge-packing pesanan atau orderan. Jadi aku sekarang jualan bakso ya teman-teman, bakso beku gitu. Aku jualnya di Grab atau bisa order langsung by WA. Ini 100% deh, pokoknya banyak dagingnya teman-teman. Homemade juga tanpa pengawet. Nah ini dia, aku timbang dulu biar semua rata gitu ya. Ini untuk mengisi kekosongan sih, dan ya tambah-tambahan penghasilan aja. Jadi aku pengen usaha gitu, tapi ya usaha mulai dari rumah aja dulu. Siapa tahu bisa berkembang gitu ya. Dan ini aku lagi ngepres biar rapi aja teman-teman. Terus aku pasangkan stiker. Nah ini nama usaha aku, Moi Kitchen. Walaupun masih sederhana banget, tapi semoga langkah ini bisa jadi bisa jadi ladang usaha juga gitu ya buat aku dan keluarga. Dan ini juga teman-teman, aku juga jualan asinan. Nah ini asinan banyak gitu buahnya. Ada bengkoang, kedondong, nenas, apel, salak, pokoknya lumayan lengkap gitu ya untuk buahnya. Dan ini tinggal aku gabung gitu kuahnya. Oke deh teman-teman, ini aku mau packing dulu. Terima kasih ya udah nonton. Semoga kalian terhibur untuk video aku kali ini. Semoga bisa menemani hari-hari kalian yang lagi mager atau lagi gabut, nggak ada kerjaan ngapa-ngapain, dan habis nonton ini kalian jadi lebih semangat bekerjanya. Terima kasih udah nonton, sampai jumpa di video selanjutnya, bye.